No pain, no gain. Tanpa usaha, tanpa rasa sakit, kita tidak akan mencapai hasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renang sehat, renang happy. Teman-teman semua, mungkinkah kita bisa berenang tanpa les, tanpa privat atau tanpa sekolah, alias otodidak? Oke, nanti kita ikuti pembahasan kita, sharing kita. Tetapi intinya bahwa di sini bukan sebagai atlet ya teman-teman, bukan sebagai atlet. Tapi intinya adalah kita bisa berenang seperti itu. Oke, 6 tips renang otodidak tanpa les ya. Yang pertama adalah motivasi intrinsik ya, niat dari diri kita dan semangat untuk bisa berenang. Artinya memang tanpa dorongan dari orang lain, tanpa ada paksaan dari orang lain, kita memang punya niat untuk bisa berenang. No pain, no gain. Ini sebuah lagu dari Scorpion ya. Kemudian manjada wajada, artinya bahwa ketika kita berusaha, ya mungkin juga ada kegagalan, ada sakit dan lain sebagainya, kita akan berhasil. Itu yang pertama, kita harus punya motivasi intrinsik dari diri kita sendiri untuk bisa berenang. Kemudian yang kedua, kita harus kita pelajari tutorial berenang ya, supaya ada gambaran ketika kita akan berenang di kolam. Nah, sekarang sebetulnya udah mudah sekali ya, banyak video-video di YouTube, banyak channel-channel di YouTube yang isinya tutorial berenang. Jadi bisa ngulik, bisa belajar, browsing atau apapun, yang penting sebelum kita memang belajar melakukan renang di kolam renang, kita sudah harus punya bekal. Artinya kita ketika berada di kolam ya tidak asal nyebur ya, jadi kita sudah melihat tutorialnya. Di samping itu kita juga bisa tanya pada teman-teman atau siapa saja yang bisa berenang. Bagus lagi kalau tidak hanya bisa berenang tapi menguasai teknik berenang yang benar ya, teknik berenang yang betul. Tuh. Bagaimana cara pernapasannya, bagaimana cara ngapung, meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan, sinkronisasi tangan dan kaki, itu perlu kita pelajari dulu secara teori. Dan caranya sekarang sudah sangat mudah ya, banyak sekali tutorial di YouTube, dan yang ahli atau boleh dikatakan bisa berenang juga banyak di sekitar kita. Artinya di sini tempat kita untuk mencari bekal dulu. Kemudian berikutnya, yang ketiga ini teman-teman, cari teman yang bisa diajak belajar. Kita mencari teman yang bisa diajak belajar, bisa diajak berenang bareng. Ya fungsinya untuk apa? Ya supaya kita nggak merasa sendiri, itu belajar sendiri kan juga nggak semangat ya. Yang kedua juga dengan adanya teman itulah kita jadi punya semangat. Kemudian kalau terjadi sesuatu ya di kolam itu, teman kita juga bisa membantu seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya ya, sebelum berenang kita harus mengenali dulu kondisi kolam renang ya. Kita harus tahu. Kemudian kita cari kolam yang dangkal, yang cocok untuk pemula, yang cocok untuk mereka yang belajar berenang ya. Nggak perlu gaya-gayaan cari tempat yang dalam, nggak usah. Kita cari yang dangkal, tempat yang cocok untuk belajar berenang. Kemudian berikutnya kita memilih kolam, memilih waktu juga. Ini kita cari saat kolam itu tidak begitu ramai ya, kan kadang ada di jadwal di kolam itu jadwal les gitu ya, kemudian bareng dengan jadwal liburan misalnya hari Minggu, hari Sabtu yang memang itu betul-betul kolam ramai.
atau waktu-waktunya itu ramai, misalnya habis zuhur sampai asar atau sampai jam 4:30. Ini waktu-waktu yang memang sangat ramai di kolam. Jadi kita menyempatkan diri untuk istilahnya mencuri waktu ketika kolam itu tidak begitu, ya bisa jadi kan kalau banyak orang kita malu gitu kan, atau malah kita ketemu temen dan nggak jadi berenang ya. Dan yang jelas kita juga tidak fokus kalau banyak orang, kalau terlalu ramai. Berikutnya yang keenam adalah kita pilih gaya yang paling mudah ya. Gaya yang paling mudah adalah gaya dada. Sehingga dengan gaya yang mudah ini ya tentu saja dengan modal kita yang pas-pasan, dengan modal tutorial dari YouTube dan lain sebagainya, ini gaya yang paling mudah tentu saja lebih mudah untuk dikuasai seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini penting ini teman-teman, mungkin kita agak malu juga ya, yaitu kita merekam aktivitas renang kita ya. Aktivitas renangmu itu direkam sebagai bahan refleksi. Kita bisa minta tolong sama teman yang ikut bersama kita ke kolam renang, bisa minta tolong ya, rekamnya sekarang pakai HP kan mudah sekali ya, gambar nggak harus bagus ya, video nggak harus bagus, tetapi yang penting bahwa aktivitas renang kita itu terekam ya. Kita bisa minta tolong pada teman, bisa juga kita bawa tripod sendiri gitu. Nah mungkin terhalang juga, malu ya, kayak udah profesional itu padahal belajar, buang rasa malu. Setelah kita punya rekamannya, kita bisa minta saran pada orang lain yang memahami tentang berenang. Dan beberapa channel YouTube itu juga membolehkan ya, malah menganjurkan para penontonnya untuk ngirim rekaman renang mereka ketika dalam taraf belajar. Termasuk ke channel ini juga dipersilahkan ya. Di channel ini tersedia deskripsi untuk teman-teman yang pemula, yang baru belajar, untuk mengirimkan video rekaman aktivitas renang, dan itu nanti akan kita pelajari sama-sama. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Jadi dengan merekam itulah kita bisa tahu, oh renang kita seperti ini, mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Kedelapan, jangan cepat puas ya. Yang kedelapan, jangan cepat puas dan jangan berhenti sebelum Anda bisa. Nah, ketika kita berhenti dan kita itu belum bisa kok berhenti, maka ya akibatnya adalah kamu akan sulit memulainya lagi. Ini penting teman-teman. Jadi berusahalah, jangan puas, jangan berhenti sebelum bisa. Dan yang terakhir, sebagai penutup kita, no pain no gain. Tanpa usaha, tanpa rasa sakit, kita tidak akan mencapai hasil. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.